saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewat tayangan ini saya rindu untuk berbagi sesuatu bagi kita semua. Pada hari-hari ini kita tetap berada pada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Kondisi yang tidak ada kepastian. Sampai kapan kita harus berhadapan dengan wabah atau pandemik ini. Tetapi satu hal yang selalu harus kita ingat sebagai umat Tuhan, orang percaya, bahwa mata Tuhan selalu tertuju bagi kita semua. Tuhan selalu mengawasi anak-anaknya, Tuhan selalu mengawasi setiap langkah-langkah kita, dan Tuhan selalu mengingat. Tuhan mengingat saudara dan saya. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan, selalu hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau ada di dalam rencana Tuhan, berarti hidup kita ada di dalam pikiran Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Saya mengingat satu ayat di dalam kitab Kejadian 8 ayat 1. Di sana firman Tuhan berkata, maka Allah mengingat Nuh. Saudara, kita tahu Nuh dia terombang-ambing. Dia terombang-ambing di tengah ganasnya air yang meluap pada waktu itu, atau banjir yang cukup dahsyat, di mana Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk mengingatkan sebagai peringatan bagi umat-umat Tuhan yang tidak setia dan taat pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena apa? Nuh orang yang saleh, dia hidup benar, dia hidup jujur, dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, maka Allah mengingat Nuh. Luar biasa saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, betapa luar biasanya Nuh di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi alasan Allah mengingat-ingat Nuh? Ternyata itu tadi yang saya katakan. Nuh itu orang benar, dia saleh, dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup bergaul, dia senang untuk berdoa dengan Tuhan. Bahkan setiap perintah yang Allah berikan kepada dia untuk membangun bahtera, walaupun mungkin saat itu sepertinya tidak masuk di akal. Tetapi firman Tuhan berkata, maka Nuh melakukan semuanya itu. Ketaatan Nuh di sini juga menjadi perhitungannya Tuhan, menjadi hal yang diperhitungkan oleh Allah, sehingga Nuh diingat selalu oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya pun mempunyai kerinduan supaya kita jemaat Tuhan selalu diingat oleh Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus hidup benar, hidup saleh, hidup jujur, takut akan Tuhan. Bahkan selalu bergaul dengan Tuhan. Pada hari-hari ini saudara, jarang dan sangat sukar sekali untuk kita menemukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Apa sebab? Mereka sepertinya pasrah dengan keadaan yang ada. Mereka sepertinya putus asa. Mereka sepertinya lemah, tidak berdaya. Karena melihat situasi dan keadaan yang seperti tidak memberikan harapan. Tidak ada jalan keluar. Tetapi saudara, ingat baik. Seiring dengan berjalannya waktu, kesetiaan kita, kesalehan kita, ketakutan kita akan Tuhan, hidup bergaulnya kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Maka itu akan membuat Allah mengingat saudara dan saya. Biar lewat pesan yang singkat ini, Allah tetap mengingat saudara dan saya, asalkan engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Tetap menjaga kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, waktu Nuh hidup, masa di mana Nuh berada, orang-orang berbuat jahat, kecenderungan hati mereka berbuat jahat. Sama seperti dunia yang kita tinggal saat ini, kecenderungan hati manusia berbuat jahat.
Tetapi ingat baik-baik, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kita pertahankan identitas kita sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jangan sampai engkau terjerumus dalam kejahatan, agar supaya kita tetap diingat oleh Tuhan. Abraham pun firman Tuhan berkata, maka Abraham diingat oleh Allah. Ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Allah, maka Allah mengingat Abraham. Ketika Allah mengingat Abraham, dia menyelamatkan keponakannya sendiri, yaitu Lot, saudara. Ketika Allah mengingat saudara dan saya karena kita hidup saleh, kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, keluarga kita pun akan merasakan dampak itu. Dan saya rasa, saya tahu semua kita sebagai orang percaya rindu keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketaatan kita, kesalehan kita, keintiman kita dengan Tuhan, tentu juga akan memberikan dampak bagi keluarga di sekitar kita. Ketika malaikat Tuhan berjumpa dengan Kornelius dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, saudara, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan menjumpai Kornelius. Dan apa yang malaikat Tuhan katakan? Allah mengingat segala doa dan sedekahmu. Artinya apa? Kesalehan Kornelius, firman Tuhan berkata dia hidup saleh, dia rajin memberi sedekah, dia hidup benar. Tidak sia-sia. Allah mengingat semua itu. Apa yang engkau lakukan pada hari-hari ini? Sudah berapa lama engkau menjadi anak Tuhan? Umurmu berapa sekarang? Engkau mungkin berkata dari kecil saya menjadi orang Kristen, saya menjadi anak Tuhan. Tetapi apakah hidupmu benar? Tapi apakah hidupmu suci, kudus di hadapan Tuhan? Yang Allah tuntut itu bagi kita hari-hari ini adalah di tengah situasi yang mengancam kita, menekan kita, situasi darurat sekalipun, engkau tetap mempertahankan imanmu, pertahankan identitasmu sebagai anak Tuhan, agar supaya kita sama seperti Nuh diingat Tuhan, seperti Abraham, seperti Kornelius, Allah tetap mengingat-ingat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada tayangan-tayangan berikut dengan tayang-tangan yang boleh memberkati saudara dan saya, supaya iman percaya kita bertumbuh pada hari-hari ini. Tetap semangat, tetap ingat bahwa selalu saudara dan saya ada dalam pikiran Tuhan. Allah mengingat-ingat kita semua. Tuhan Yesus